Berlatar di Amerika Serikat, kisah ini berfokus pada seorang pria bernama James Harper, seorang mantan tentara pasukan khusus yang hidup bersama istri dan seorang anak mereka. Pada suatu hari, James menjalani serangkaian pengujian fisik sebagai bagian dari evaluasi pasca tugasnya, mengingat ia sebelumnya mengalami cedera lutut saat bertugas dalam perang di Afghanistan. We pray, dear Lord, wield the sword so that may triumph and wrongdoing may be vanquished. Namun, beberapa hari setelahnya, ia dipanggil oleh atasannya dan menerima kabar yang tidak pernah ia harapkan. James diberhentikan secara terhormat dari kesatuan militer. Keputusan tersebut didasarkan pada kondisi cedera yang belum sepenuhnya pulih, serta kesehatan mentalnya yang dinilai masih terdampak akibat pengalaman perang. Lebih menyakitkan lagi, atasannya menyampaikan bahwa James tidak akan menerima kompensasi finansial dari militer, karena dana tersebut telah habis digunakan untuk biaya pengobatan selama masa pemulihannya. Mendengar hal itu, James merasa sangat kecewa. Bertahun-tahun ia mengabdikan diri, mempertaruhkan nyawa demi negara, namun pada akhirnya ia merasa ditinggalkan begitu saja. Leaving the army with an honorable discharge, but you're losing your benefits, which include your pension and health care. Dismiss. Sesampainya di rumah, James menyampaikan kabar tersebut kepada Anna. Mereka pun dihadapkan pada kenyataan pahit harus menanggung berbagai cicilan yang belum lunas sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meski berada dalam tekanan ekonomi, Anna tetap berusaha menenangkan suaminya dengan penuh kesabaran. Pada malam harinya, ketika James sedang memperbaiki atap rumah, Anna memberitahukan kabar duka bahwa salah satu rekan seperjuangan mereka yang mengalami nasib serupa telah meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak mampu menghadapi tekanan hidup. What? Mason, he's gone. I just talked to Suzanne. How? How do you think? When's the funeral? It's tomorrow. I'm roofing all night. I'm fixing the roof. I'm okay. Just... That's exactly what Mason said to Sam. I'm really fucking scared. Keesokan harinya, James menghadiri pemakaman sahabatnya tersebut. Di sana, ia bertemu dengan mantan atasannya, Mike. How'd he do it? What do you mean? He died in his sleep. The family get full payout? Full payout. Well, that's good. Setelah berbincang cukup lama, Mike mengundang James untuk makan malam di rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, James pun menerima undangan tersebut. Di rumah Mike, suasana terasa hangat. James dengan cepat akrab kembali dengan keluarga Mike dan mereka mengenang masa-masa saat masih bertugas sebagai tentara. Who was a better soldier, you or my dad? Well, your dad was my chief, so... Careful. I was his superior. Oh. Well, we were, how would you say? Well, we looked after each other. Ah, kind of like brothers. Yeah, kind of like brothers. Setelah makan malam, Mike dan James melanjutkan percakapan yang lebih serius. Mike mengungkapkan bahwa dirinya juga telah diberhentikan dari militer dengan alasan yang serupa. Namun kini, ia telah bekerja di sebuah perusahaan militer swasta dengan penghasilan yang cukup besar. Mendengar hal tersebut, James langsung meminta bantuan Mike untuk bergabung di tempat yang sama, mengingat kondisi keuangannya yang semakin mendesak. I'm broke, Mike. I need this. Send your name up. Melihat keadaan James, Mike akhirnya bersedia membantu. Of course.
Keesokan harinya, Mike membawa James untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut, seorang pria bernama Rusty. Dalam pertemuan itu, Rusty menjelaskan bahwa ia juga merupakan mantan anggota pasukan khusus yang diberhentikan. Namun kini ia mengelola perusahaan militer swasta yang merekrut individu-individu dengan keahlian tinggi dan pengalaman tempur. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menjalankan misi-misi rahasia yang telah mendapatkan persetujuan langsung dari presiden. I know exactly where you are right now, son. I was you. Hell, we all were. Meski menyadari bahwa pekerjaan tersebut penuh risiko, James yang sangat membutuhkan penghasilan akhirnya memutuskan untuk bergabung. Rusty kemudian menugaskannya untuk menjalankan misi pertamanya di Jerman selama 2 minggu. When you get back, it'd be nice we all got together and broke some bread, but for now, Dalton's gonna cut you a check for $50K. So you're not sweating them while you're working with us. Thank you. Sesampainya di rumah, James segera menyampaikan kabar tersebut kepada Anna. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup besar, meskipun harus meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Dalam kondisi keuangan yang semakin sulit dan banyaknya tanggungan yang harus diselesaikan, Anna dengan berat hati mengizinkan suaminya pergi demi masa depan keluarga mereka. Singkat cerita, James telah tiba di Jerman, tepatnya di kota Berlin. Setibanya di sana, ia langsung menuju hotel yang telah disiapkan oleh Rusty. Saat sedang beristirahat, ia didatangi oleh salah satu anak buah Rusty bernama Katia. Dalam pertemuan tersebut, Katia menjelaskan bahwa misi James adalah melakukan pengintaian terhadap seorang profesor bernama Salim, seorang ilmuwan yang diduga bekerja sama dengan kelompok teroris. Salim Mohsin, 42. Professor Emeritus of Virology, Humboldt-Universität Berlin. He lectures there a few times a month. Cars in the parking lot, Fiat Typo. Tanpa membuang waktu, James segera menyiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan misi pertamanya. Ia memulai pengintaian dengan mengawasi aktivitas Salim, baik di kediamannya maupun di laboratorium tempatnya melakukan penelitian. Setelah berhasil menyelesaikan tugas pengintaian, James kembali ke markas. Di sana, ia bertemu dengan Katia, Mike, serta beberapa anggota lainnya. Mike kemudian menjelaskan bahwa Salim diduga tengah bekerja sama dengan kelompok teroris untuk mengembangkan senjata biologis yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, misi mereka adalah mengeliminasi Salim sekaligus mengamankan seluruh data penelitiannya. Namun, lokasi laboratorium tersebut berada tidak jauh dari kantor polisi, sehingga risiko penyergapan sangat tinggi. Mike menegaskan bahwa jika mereka terpojok, satu-satunya jalur pelarian adalah melalui terowongan bawah tanah yang terhubung ke sungai. What happens when we hit jackpot? We conduct tactical interrogation, then contact higher and wait for further instruction. Exfil, back to the woods, link up with you here, And then it's straight to the airport. So let's cowboy up, get it done, and go home to our families. Giddy up.
Pada malam harinya, tim tersebut mulai menjalankan operasi. Setibanya di laboratorium, mereka bergerak cepat dan berhasil melumpuhkan para penjaga. Salim pun berhasil ditangkap dan segera diinterogasi. Mike menanyakan lokasi penyimpanan data penelitian penting milik Salim. Di tengah interogasi, mereka mendapat informasi bahwa pihak kepolisian sedang dalam perjalanan untuk menyergap. Mike segera memerintahkan timnya untuk mengumpulkan seluruh data yang tersedia. Industrial accident. We got 5 minutes. Bagged laptop, lose the cuffs and hoods. We were never here. Setelah data berhasil diamankan, Mike memerintahkan James untuk mengeliminasi Salim dengan menyuntikkan racun mematikan. Dalam keadaan terdesak, Salim memohon agar tidak dibunuh dan mengklaim bahwa penelitiannya sebenarnya bertujuan untuk menciptakan vaksin yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat salinan data yang disimpan dalam sebuah perangkat yang hanya dapat diakses oleh istrinya. Namun, James tidak mempercayai pernyataan tersebut dan tetap melaksanakan perintah untuk menghabisi Salim. Don't hurt my family. Stop, please. Oh, no. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka membakar laboratorium tersebut untuk menyamarkan kematian Salim seolah-olah akibat kecelakaan kebakaran. Saat hendak melarikan diri, mereka tiba-tiba disergap oleh pihak kepolisian yang memicu terjadinya baku tembak. Dalam pertempuran tersebut, Mike mengalami luka tembak pada kakinya, sementara Katia dan beberapa anggota lainnya gugur. Dalam situasi terdesak, James berusaha menyelamatkan Mike dengan membawanya menuju terowongan bawah tanah. Setelah mencapai tempat yang relatif aman, kondisi Mike semakin memburuk akibat kehilangan banyak darah. Tanpa ragu, James mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan rekannya. Namun, setelah kondisi Mike sedikit stabil, cedera lutut James justru kambuh, membuatnya kesulitan untuk berjalan. Menyadari situasi tersebut, James memutuskan untuk tetap mengutamakan misi. Ia meminta Mike untuk segera pergi membawa data penelitian yang telah mereka peroleh. Mike pun berjanji akan kembali menjemput James di hotel. Dengan berat hati, Mike akhirnya meninggalkan James. Get the fuck out of here. Yeah. I head to Berlin. Hand this off. Sylvina, I'm gonna get everything we need. Seiring berjalannya waktu, kondisi James perlahan membaik. Ia pun berusaha berjalan menuju hotel sambil menunggu kedatangan Mike. Sesampainya di hotel, James menemukan sebuah paspor baru serta pesan dari Mike yang menyatakan bahwa ia akan kembali menjemputnya keesokan hari. Heute denken wir an die Familien der toten Polizei bei einem massigen Terroranschlag ihr Leben verloren haben. Unsere Gebete gelten.
Guten Tag. Habe ich Nachrichten? Nein, keine Nachrichten. Danke. Namun, keesokan harinya Mike tak kunjung datang karena merasa ada yang tidak beres. James memutuskan untuk meninggalkan hotel dan menuju markas seorang diri. Dalam perjalanan, James mencoba menghubungi Rusty untuk menanyakan keberadaan Mike. Rusty menyampaikan bahwa Mike tidak pernah kembali ke markas dan kemungkinan besar telah tewas. Rusty kemudian menanyakan posisi James saat ini dengan alasan akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. James pun memberitahukan bahwa ia sedang berada di sebuah taman. Tak lama setelah itu, beberapa anak buah Rusty datang untuk menjemput James. Namun James merasakan firasat yang tidak baik. Ia pun memilih untuk menghindar dan kecurigaannya terbukti benar. Rusty ternyata memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi dirinya. Dengan kemampuan tempur yang dimilikinya sebagai mantan pasukan khusus, James berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Rusty, menyisakan satu orang dalam kondisi sekarat. Ia kemudian menginterogasi orang tersebut untuk mengetahui dalang di balik serangan itu. Dalam kondisi kritis, orang tersebut mengakui bahwa Rusty adalah pihak yang memerintahkan pembunuhan terhadap James. Use this code for pickup. Take my phone. The kill code is Tomahawk. It'll stop the team. At least for a while. Memanfaatkan ponsel milik orang tersebut, James mengirim pesan kepada Rusty, berpura-pura bahwa dirinya telah berhasil dieliminasi. Rusty pun percaya bahwa James telah tewas. Setelah itu, James pergi dari lokasi dengan tubuh penuh luka. Di tengah kebingungan dan rasa tidak percaya atas pengkhianatan Rusty, ia teringat ucapan terakhir Salim sebelum dibunuh, bahwa ia telah menyimpan salinan data penelitiannya yang hanya dapat diakses oleh istrinya. Tanpa membuang waktu, James segera mencari keberadaan istri Salim. Setibanya di sana, ia meminta wanita tersebut, Kelly, untuk menyerahkan salinan data penelitian itu. Kelly kemudian mengungkapkan bahwa data tersebut disimpan di sebuah bank. Mereka pun segera menuju ke tempat tersebut. He's coming with me. We'll be here when you get back. Tu m'attends ici? Setelah berhasil mendapatkan data penting itu, James langsung meninggalkan lokasi. Pada malam harinya, James membuka salinan data yang tersimpan dalam sebuah perangkat. Ia dibuat terkejut ketika menemukan rekaman video Salim yang berisi pesan untuk putranya agar melanjutkan perjuangannya sebagai ilmuwan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dari video tersebut terungkap fakta mengejutkan. Salim sebenarnya sedang mengembangkan vaksin untuk melawan virus mematikan yang tengah mengancam dunia. Bahkan jika berhasil, ia berencana membagikan vaksin tersebut secara gratis kepada seluruh umat manusia. Namun, rencana tersebut rupanya telah diketahui oleh pemerintah dan pemerintah mencoba membungkam usaha Salim. Mengetahui kenyataan ini, James diliputi rasa penyesalan mendalam karena telah membunuh seseorang yang justru berusaha menyelamatkan banyak nyawa. Landed me in this chair staring into this camera instead of your eyes. But I want you to know that your father stood for something, created something that with your help will benefit humanity long after they've shut me down. It is very important that this vaccine is available free to the public should the unthinkable happen. Setelah mengetahui kebenaran, James memutuskan untuk kembali ke Amerika dengan satu tujuan, membalas pengkhianatan yang telah menimpanya.
Sesampainya di sana, ia berniat menemui istri Mike untuk menyampaikan kabar kematian suaminya. Namun, betapa terkejutnya James ketika mendapati bahwa Mike ternyata masih hidup. Kekecewaan pun menyelimuti dirinya. James mulai mencurigai bahwa Mike telah bekerja sama dengan Rusty untuk menjebaknya. Keesokan harinya, James diam-diam mengikuti Mike. Menyadari dirinya dibuntuti, Mike tiba-tiba menghentikan kendaraannya dan menjatuhkan James dari motornya. Saat Mike membuka helmnya, ia tampak terkejut karena tidak menyangka bahwa James masih hidup. Dengan penuh amarah dan kekecewaan, James langsung menuntut penjelasan mengapa Mike tega mengkhianatinya dan menyeretnya ke dalam jebakan mematikan. I went to your house to tell Christine like you asked me to. Rusty You said know he was coming after me? he said you didn't make it. Mike menjelaskan bahwa ia menerima kabar dari Rusty yang menyatakan bahwa James telah tewas saat menjalankan misi. Oleh karena itu, Mike diminta untuk tidak lagi menjemputnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, James akhirnya menyadari kebenaran di balik semua ini, bahwa misi mereka sebenarnya adalah mencuri vaksin yang tengah dikembangkan oleh Salim. Jika vaksin tersebut berhasil diselesaikan dan disebarluaskan, pemerintah Amerika akan merasa dirugikan. James pun menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua kekacauan ini adalah dengan menyingkirkan Rusty. Mike yang juga merasa telah dibohongi akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan James guna menghabisi Rusty. Singkat cerita, pada malam harinya James dan Mike mendatangi kediaman Rusty. Mereka membagi tugas secara strategis. Mike bertanggung jawab untuk melumpuhkan para penjaga, sementara James berfokus mencari keberadaan Rusty di dalam rumah. Hey, what's up, Mike? Setelah berhasil menghabisi beberapa penjaga, situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika Mike diserang dan ditembaki langsung oleh Rusty. Pada saat yang sama, James masih terlibat pertempuran sengit dengan para penjaga yang berada di bagian belakang. Di tengah kekacauan tersebut, James akhirnya menemukan Rusty dalam kondisi sekarat. Tanpa ragu dan diliputi amarah yang memuncak, James mengakhiri hidup Rusty dengan satu tembakan tepat di kepala. Always want to die with my boots on. Menyadari kondisi Mike yang terluka parah, James segera membawanya menuju rumah sakit. Namun dalam perjalanan, Mike telah kehilangan terlalu banyak darah sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kematian Mike meninggalkan duka mendalam bagi James, sekaligus menambah beban situasi yang semakin berbahaya. James menyadari bahwa kematian Rusty dan Mike berpotensi memicu kecurigaan pemerintah yang pada akhirnya akan memburunya. Demi menghilangkan jejak, ia mengambil keputusan ekstrem dengan membakar jasad Mike bersama mobilnya, sehingga kejadian tersebut tampak seperti kecelakaan. Beberapa hari kemudian, James kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Dengan segala yang telah terjadi, ia memutuskan untuk meninggalkan Amerika dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Dengan demikian, kisah ini pun berakhir.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga adalah alasan terbesar kita untuk tetap bertahan dan terus melangkah, bahkan di saat hidup terasa paling berat. Apapun yang kita hadapi, pada akhirnya merekalah yang menjadi tempat kita kembali, sumber kekuatan, sekaligus alasan untuk memperbaiki setiap kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat untuk kita para pencari nafkah dimanapun kalian berada. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.